Salam, silakan Bang Ade Armando komentari hadis 2767. Serius, orang Islam sejahat apapun bakal tetap masuk surga. Dan sebaliknya, orang non-muslim sebaik apapun bakal masuk neraka. Serius Tuhan bilang begitu? Ini jadi rame diomongin gara-gara ada YouTuber yang mengangkat hadis-hadis yang seolah-olah mengatakan itu. Hadis itu kan catatan ucapan Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan ada hadis yang bilang orang Islam dijamin masuk surga, itu langsung dianggap sebagai pernyataan Nabi Muhammad beneran. Ternyata hadis yang berbunyi begitu nggak cuma satu. Beberapa hadis itu sekarang dilontarkan di media sosial. Salah satunya berbunyi begini. Pada hari kiamat nanti, satu orang muslim akan diganti dengan orang Yahudi dan Nasrani untuk menggantikan tempatnya di neraka. Hadis ini terdapat dalam kitab hadis HR Muslim dengan nomor hadis 2767. Terus juga ada yang berbunyi begini, di hari kiamat kelak. Ya, itu hadisnya benar Bang Ade. Itu luar biasa dan hadis itu tidak bisa disangkal karena tertulis semua dan dibicarakan semua. Hanya selama ini saudara kita muslim itu menentang kekristenan karena dalam Kristen itu ada juru selamat. Padahal hadis-hadis itu menjelaskan bahwa penebus orang muslim itu akan diambil dari orang Yahudi dan orang Kristen untuk menebus mereka. Ini loh penebusmu, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Sebesar apapun dosanya, sampai sebesar gunung sekalipun. Dan hadis 2767 itu dari Abu Bakar bin Syaibah yang menceritakan kepada kami, Abu Bakar Usamah menceritakan kepada kami Talhah bin Yahya, Abu Burdah dan Abu Musa. Beliau mengatakan SAW berkata, jika nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim, lalu Allah berkata, ini adalah tebusanmu dari neraka. Jadi orang Yahudi dan orang Kristen yang sudah ada di neraka itu jadi penebus. Nah, kalau saya ini nanti di neraka, kira-kira saya akan dipilih siapa yang paling berdosa itu? Umpama koruptor besar, ataupun katakanlah yang jahat itu ya, semacam mungkin JK, si kumis tipis yang telah menjerumuskan saya ke dalam penjara karena dia ini banyak sekali dosanya terhadap minoritas di Indonesia. Jadi penebusnya saya, Saifuddin Ibrahim, kamu harus masuk neraka karena Yusuf Kala telah banyak kalah main catur dengan saya. Hadis yang lain saudara-saudara bahwa Abu Bakar bin Abu Syaibah telah cerita kepada Muslim dan menceritakan kepada kami dan seterusnya bahwa menyaksikan dari Abdul Aziz, tidaklah seorang Muslim pun meninggal kecuali Allah memasukkan seorang Yahudi dan Nasrani ke tempatnya di neraka. Dan berkata Umar bin Abdul Aziz, diminta bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, sebanyak 3 kali bahwa ayahnya menceritakan kepadanya bahwa SAW, beliau berkata, Umar pun bersumpah untuknya, beliau berkata, Sa'id, untuk menceritakan kepadaku bahwa beliau meminta bersumpah namun ia tidak mengingkari terhadap ucapannya, bahwa itu adalah ucapan yang benar. Bang Ade, jangan menganggap itu hadis palsu Bang Ade. Itu hadis yang diriwayatkan dari Muslim dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa sahih itu Bang Ade? Jadi ngeri juga ini Bang Ade. Tetapi sekali lagi Bang Ade adalah orang yang jujur di dalam berlogika.
Artinya secara logika hadis-hadis ini ya bertentangan karena tidak ada penebus, tidak ada tebusan, apalagi dosa di dalam waziratu la wala waziratu wizra ukhra, tidak ada dosa itu ditanggungkan kepada domba ataupun kepada onta yang membawa kita dosa-dosa kita itu nanti. Semua dosa itu tidak bisa dibebankan kepada yang lain. Dosa bapak kepada anak, dosa anak kepada kakek, enggak ada ditimpakan. Apalagi kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Dia sudah jelas masuk neraka. Sudah jelas semua pada ada di neraka menurut ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau di ayat Al-Quran yang lain itu semua orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, mukmin yang percaya kepada Allah masuk surga. Ini di ayat yang lain tuh. Di ayat yang lain. Jadi saling bertentangan antara Al-Quran dengan hadis-hadis itu. Tetapi bukan di tempat ini saya akan membicarakan kontradiksi antara Quran dengan hadis itu. Di tempat yang lain. Tunggu setelah video-video ini. Saya setuju sekali dengan Bang Ade, secara logika setuju. Tetapi Bang Ade harus tahu bahwa hadis-hadis itu tidak bisa, apalagi hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang sangat dipegang teguh oleh saudara Muslim. Dua muhadditsain, dua ahli hadis besar yaitu Bukhari dan Muslim. Ini memilih hadis yang benar-benar valid, sangat valid. Dijunjung kebenarannya dari segi sanad, yaitu orang per orang, dari nabi kepada sahabat, sahabat kepada anaknya, anaknya kepada cucunya, si ini berguru ke sini. Itu 150 tahun kemudian, dan ada hadis yang dicari 200 tahun kemudian setelah meninggalnya Nabi. Sahih yang berasal dari Muhammad, yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit serta tidak bercacat. Hadis sahih merupakan hadis yang terkuat dari seluruh hadis. Nah, sanadnya bersambung dari perawi pertama sampai terakhir, walaupun tidak sezaman. Jadi buku-buku ini, saudara-saudara, buku-buku hadis itu yang diriwayatkan itu dari lisan ke lisan, lisan ke lisan, lisan ke lisan. Apakah ada yang menjamin dari situ, walaupun itu hadis sahih, dari nabi-nabi turun kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada anaknya, anaknya kepada cucunya, cucunya kepada ulama yang lain, dan seterusnya. Minimal ada 7 generasi setelah itu. Sanadnya, perawinya itu sampai yang terakhir, sampai kepada Muslim menulis ini hadis, ataupun Bukhari menulis hadis ini ke dalam buku mereka. Itu yang disebut sahih. Kemudian perawinya adil dan dhabit, kuat dan daya ingatan yang bagus. Jadi perawi itu tidak diketahui pada usia sekian dia itu pikun. Walaupun dia itu pernah mempunyai murid, pernah mempunyai santri, tetapi pada umur 75 tahun atau 80 tahun dia pikun. Hadisnya ditolak. Kenapa? Daya ingatnya kurang. Terhindar dari cacat, ilat, janggal, syadz, dan sebagainya. Jadi kejanggalan di dalam pembicaraan. Umpama Saifuddin Ibrahim ini adalah perawi hadis karena hafalannya bagus, tetapi dia masuk Kristen, tertolak. Hadis-hadis Saifuddin Ibrahim tidak bisa diterima karena dia murtad. Seperti video saya yang kemarin tentang orang yang murtad. Para periwayatnya yang terdekat dalam sanad harus hidup sezaman. Jadi
dari sahabat, kemudian sahabat kecil, kemudian tabi'in, tabi'in, itu sudah generasi kelima setelah Nabi. Itu tabi'in. Sedangkan hadis yang diriwayatkan lewat para ulama Syiah itu beda lagi, saudara-saudara. Jangan heran kalau di sana itu memaki-maki yang namanya Umar, memaki-maki yang namanya Aisyah ataupun Abu Bakar. 3 orang ini adalah orang yang paling dibenci dalam periwayatan hadis kaum Syiah. Misalnya kaum Syiah itu mengakui bahwa Muhammad itu sudah meniduri 140 wanita. Dia catat itu orang Syiah itu orang-orang yang kalah di dalam perjuangan merebut kekuasaan itu, terutama pada hari-hari pertama itu dan hari ketiga, di mana Muhammad itu tidak dikubur-kubur karena sengaja Umar ini ancung-ancurkan goloknya supaya barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal maka aku akan saya tebas dengan milik saya ini, maksudnya itu. Artinya akan dihabisin oleh Umar bin Khattab kalau ada yang mengatakan Rasulullah sudah meninggal. Karena apa? Mereka tahu persis bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih itu 3 hari dalam kubur langsung hidup lagi. Sedangkan Muhammad ini sudah 3 hari dan bau busuk sudah keluar dari mulut dan kupingnya, maka tidak ada alasan lain hari ketiga sore itu juga dikuburkanlah ini Nabi. Ya, kembali lagi kepada hadis sahih. Perawi hadis yang jujur terpercaya baik pengamalan agamanya. Itu tidak boleh ketahuan bahwa periwayat-periwayat hadis ini haruslah orang-orang yang rajin sholat terutama. Dan dia bukan pengecut, apalagi dia melarikan diri dari medan. Nggak boleh melarikan diri dari medan perang. Dan perawi hadis yang sempurna ingatan dan hafalannya. Contoh hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya meriwayatkan dari jalan Al-A'raj bin Hurmuz 117 Hijriah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengetahui kesahihan hadis selain mengetahui muru'ah perawi, marwahnya itu marwah Saifuddin Ibrahim yang tidak pernah lekang daripada kebenaran dan ucapannya jujur. Nah, itu muru'ah namanya. Dan kualitas hafalannya itu dia harus hafal Quran lah minimal itu. 2 atau 3 juz yang dihafal dari Quran itu minimal semuanya harus hafal surat-surat pendek dan juz amma, juz ke-30 sebagai syarat di mana orang Bima itu hafal Al-Quran juz ke-30 sebelum selesai SD-nya itu di Bima. Zaman dulu, saya nggak tahu sekarang ini apakah orang Bima hafal nggak, saya nggak percaya. Kualitas hafalannya juga perlu diperhatikan. Kalau hafalnya kuat, kemungkinan besar hadisnya itu sahih. Sahih itu hadis yang menjamin kebenaran. Kalau saya bilang sama Bang Ade, secara logika Bang Ade tidak bisa dilawan oleh siapapun, termasuk ulama-ulama somad sekalipun nggak bisa ngelawan videonya Bang Ade tadi. Tetapi saya potong di tengah karena yang saya perlukan itu kata-kata Bang Ade ini, bahwa kok masih ada muslim yang percaya dengan hadis-hadis macam begitu. Karena hadis 2767 akan bertentangan
wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah beban dosa itu dibebankan kepada orang lain. Gak bisa. Dosa nabi ya sudah nabi. Orang memang banyak dosanya dia. Terus mau dibebankan kepada anak cucunya. Apakah nabi itu nanti memiliki membantu menyelamatkan orang untuk menjadi penebus bagi orang lain? Syafaat, bahasanya itu syafaat Rasul gitu. Atau justru Saifuddin Ibrahim yang memberikan syafaat kepada muslim, muslim, kalau kamu terima Yesus Kristus, maka akan mendapat syafaat dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Maka ikutlah Yesus Kristus, dibaptis, dan Bang Ade dengan sukarela saya mengajak Bang Ade, tinggalkan keyakinan macam begitu. Jangan berada terus di situ Bang Ade. Nanti kena hujan loh, masuk loh Bang Ade ke dalam kekristenan dan akan dibaptis semuanya, seluruhnya. Barulah Bang Ade tidak perlu ragu bahwa Bang Ade masuk surga. Dan itu pasti. Nggak perlu menebus apapun dan nggak perlu potong bebek angsa masak di kuali. Nggak perlu Bang Ade. Hanya akui saja dengan lidah bibirmu. Sekarang saksikan saya membaptis Bang Ade di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bang Ade.